Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian sahabat santuy semua? Masih mantengin kasus Pina? Nah, di samping itu ada juga beberapa hal yang menarik yang mesti kita bahas. Mulai dari pernyataan Kapolri, kabar Eskrim, dan banyak lagi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pembahasan yang pertama. Yuk kita buka. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas masalah berita yang sempat menyebar kemarin di mana ternyata tim khusus bentukan Bapak Kapolri ternyata sudah turun tangan langsung nih untuk mengevaluasi kejanggalan-kejanggalan yang sempat terjadi dalam penyelidikan tahun 2016. Dan faktanya lagi, ternyata tim khusus itu bergerak secara diam-diam. Nah, banyak pihak-pihak yang tidak menyadari itu, ya mungkin tujuannya biar tidak terkontaminasi ya dengan hal-hal pemberitaan-pemberitaan yang mungkin bisa mempengaruhi penyelidikan ulang. Beritanya ternyata sudah ada 27 orang saksi yang sudah diperiksa oleh tim khusus. Nah, dari 27 saksi itu, tim khusus ternyata sudah mengantongi kronologi kejadian pada saat itu. Terkait dengan berita yang kemarin, ternyata tim khusus itu sudah masuk ke babak selanjutnya dalam penyelidikan, yaitu penyelidikan ke para terpidana. Nah, terkait itu, sekarang Bareskrim Polri secara khusus mendatangi rutan Kebonwaru Bandung untuk menemui Eka, Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, dan Suprianto. Nah, itu untuk yang di rutan Kebonwaru ya. Nah, ada dua lagi yang dijadwalkan untuk menyusul, yaitu Jaya dan Eko di Lapas Cilengkong. Dan dalam beritanya, itu adalah buntut dari dugaan penganiayaan Ibtu Rudiana dan dugaan kesaksian palsu AF dan juga Dede. Nah, itu juga dipertegas dengan adanya laporan dari pengacara terpidana, yaitu Bapak Jutek Wongso. Nah, bagaimana tanggapan dari Bapak Jutek Wongso selaku pengacara dari terpidana? Yuk kita gas. Baik, betul. Hari ini kami datang ke Lapas Bancai Bandung, mendampingi ada 4 Kebonwaru ya, Bandung. Ada 4 terpidana di sini yang dan juga ada 2 di Lapas Cilengkong. Jadi kami dapatkan informasi pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6 ya. Yang satu itu rencananya besok ya. Jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa Bareskrim, tim dari Bareskrim Mabes Polri terkait laporan kami terhadap saudara Aib dan Dede ya, itu yang kami tahu. Laporannya soal apa? Ya itu soal memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ya. Keterangan tidak benar ini kan satu demi satu sudah terurai kan gitu kan ya. Mudah-mudahan lah, harapan kami ya, dengan laporan yang kami buat, dengan turunnya tim Bareskrim Mabes Polri, betul-betul dapat membantu terang peristiwa ini, ya kan? Apa ada atau tidak peristiwa itu? Kalau ada peristiwa yang sebenarnya bagaimana? Nah, supaya terurai. Kita juga tidak ingin berspekulasi seperti yang terjadi di masyarakat sekarang. Ada yang bilang itu pembunuhan, ada yang bilang itu kecelakaan. Ya kami nggak penting buat kami. Yang penting buat kami adalah bahwa kami ingin membuktikan bahwa klien kami, para terpidana ini tidak tidak terlibat dalam entah itu pembunuhan, entah ini kecelakaan gitu kan, karena alibinya mereka itu tidak ada di tempat kejadian pada waktu kejadian itu 27 Agustus 2016 yang lalu ya kan. Itu sih yang penting buat kami gitu kan. Bahkan mereka ini kan sudah terpidana, mekanismenya seperti apa nanti Bang? Akan didampinginya seperti apa? Dan tentunya sedikit agak tertekan juga mereka Bang. Kami ini kan selaku penasihat hukum ya. Penasihat hukum ini kan ketika mendampingi pemeriksaan saksi tentu ini pasif ya. Pasif, kami mendengarkan, mendampingi para klien kami ini supaya merasa dengan nyaman, dengan leluasa lah memberikan keterangannya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang terjadi, sesungguhnya terjadi. Itu aja sebenarnya. Kalau ada hal-hal yang kami rasa bahwa pemahaman, karena mereka ini kan awam ya secara hukum. Kalau kira-kira ada yang mereka nggak mengerti, tugas kami memberikan
pengertian sama mereka. Ini loh, pertanyaannya adalah ini, kamu yakin tidak yang kamu jawab? Kalau dia ragu-ragu, sebatas itu. Jadi kehadiran kami itu hanya mendampingi, memastikan mereka memberikan keterangan secara bebas dan apa adanya, tanpa ada ketakutan, tanpa ada tekanan, tanpa ada hambatan apapun untuk membantu teman-teman di Bareskrim, Mabes Polri, gitu kan. Nah, begitu tanggapan dari pengacara terpidana Bapak Jutek Wongso. Di sini sedikit berbeda ya dengan PK yang diajukan oleh Saka Tatal sebelumnya, di mana Saka Tatal mengajukan perkara ke pengadilan bahwa kasus pada saat itu bukanlah kasus pembunuhan, melainkan kasus kecelakaan. Nah, mungkin itu agak sulit ya untuk dibuktikan. Nah, jika kita lihat pandangan kuasa hukum dari para terpidana, sepertinya mereka memilih untuk bersikap lebih aman, berjalan di jalan aman, ya cuma untuk membuktikan bahwa para terpidana tidak terkait dengan kasus kematian Vina dan Eki. Nah, untuk membuktikan itu mungkin akan sedikit lebih mudah ya dibandingkan dengan tim kuasa hukum dari Saka Tatal kemarin yang ingin membalikan bahwa itu adalah kasus kecelakaan. Ya, terlepas apapun itu, semoga kasus ini lebih terbuka ya guys. Nah, kemarin ada juga berita yang menyebutkan bahwa Polda Jabar juga akan menjadwalkan pemeriksaan kepada Bapak Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan terhadap terpidana. Nah, kita akan sedikit flashback dengan pernyataan Bapak Kabareskrim Polri, Bapak Wahyu di tanggal 15 Juli 2024. Yuk kita gas. Ya, ini semua kan proses sedang berjalan. Kita juga tidak bekerja sendirian, dengan teman-teman dari Propam, dengan Atwasum akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Nanti hasilnya ya sekarang sedang dalam proses. Ya. Permasalahan terkait dengan kasus Vina, tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini. Tentunya Pak, kita menginginkan semuanya dijalankan secara transparan dan profesional dalam pelaksanaan penyidikannya nantinya. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Bareskrim Polri dari Polda Jawa Barat atau enggak? Yang pasti kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Soal nanti ditaruh atau tidak, kita lihat perkembangan. Sekarang masih dalam proses evaluasi semua. Pak, berapa terkait yang terpidana melaporkan dua saksi ke Bareskrim Polri itu dengan Ya, nanti kita lihat perkembangan masih dalam proses proses pengumpulan bahan keterangan dulu dari kita semua. Terkait peretasan PDN, gimana Pak dari tenaga saya dulu, tidak ada masa dulu. Maksudnya masa yang dulu baru nanti yang lain. Ya, oke. Pak, ini berarti sekarang itu penyidik ini akan nyari bukti baru untuk mentersangkakan Peggy Setiawan atau akan mencari Peggy Setiawan yang asli, Pak ya? Tentu semua dalam proses evaluasi, kita tidak bisa menyampaikan, memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan. Oke? Itu aja ya. Nah, poin yang bisa kita dapatkan dari sini bahwa Bapak Kabareskrim, Bapak Wahyu menegaskan bahwa dia akan mengirimkan asistensi kepada Polda Jabar untuk melakukan penyelidikan ulang atas kasus kematian Vina dan Eki. Nah, di samping itu dua hari setelah tanggal 17 itu Bapak Kapolri Listio Sigit juga menegaskan bahwa Kapolri akan menurunkan Kabareskrim dan Idwasum untuk mendalami kasus kematian Vina dan Eki. Bagaimana pernyataan Bapak Kapolri? Kita simak lagi guys. Gas pokoknya. Menindaklanjuti beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang
kita temukan. Mungkin itu. Nah, dari pernyataan Bapak Kapolri ini, ya kalau kita lihat dari penyelidikan yang ternyata sudah dilakukan oleh tim khusus bentukan Bapak Kapolri, nah mungkin pada saat Bapak Kapolri mengatakan itu, penyelidikan sudah berjalan nih. Dan tiba-tiba aja kemarin tim penyidik melakukan penggalian informasi dari ke terpidana. Itu sedikit mengejutkan, yang mana ternyata kembali lagi itu sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, bagaimana pernyataan dari Bapak Arianto? Kita gas lagi, guys. Kan melakukan penyelidikan yang lebih jelas lagi secara transparan. Ya. Nah, itu ada 3 alatnya. Bareskrim, Propam, sama Irwasum. Yang jelas 3 unsur itu. Nah, sekarang kalau Bareskrim tadi kita ditanya apakah mendalami itu ya. Itu Bareskrim sekarang mendalami karena ada laporan polisi yang menyatakan bahwa si Rudiana itu sebagai tersangka kan. Iya. Ya itulah. Ini yang di follow up gitu maksudnya Pak ya? Ini yang di follow up. Sekarang ya dikerjakan kalau Bareskrim menjalankan itu. Bareskrim tugasnya kan penyidikan. Jadi begitu ada laporan masuk akan ditindaklanjuti oleh Bareskrim itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ibtu Rudiana itu dianggap sebagai orang biasa, sebagai terlapor. Sama juga yang lain-lain juga. Kalau siapa yang terlapor situ akan diproses. Sebaliknya kalau Rudiana melaporkan pada keterangan palsu yang disampaikan oleh dia pasti nanti akan dipanggil juga itu. Yang saya dengar kan ada tim khusus. Tim khusus itu sekarang akan mendalami lagi Pak, meriksa dulu lagi penyidik yang dulu tahun 2016 semua dipanggilin semua, termasuk penyidik yang kemarin itu yang KPG dan sebagainya itu didalami semua. Baik, tim khusus dibentuk. Bang Ruli, keyakinan Bang Ruli dan juga tim akan dibentuknya tim khusus ini kemudian menguak semuanya termasuk juga tadi bisa membuktikan apa yang menjadi laporan dari para terpidana dalam kasus tewasnya Eki dan Vina. Bang Ruli. Ya mudah-mudahan saja bahwa tim yang dibentuk ini bisa bekerja dengan baik sehingga menjadikan masalah ini terang. Tetapi pada dasarnya kami melaporkan ini adalah untuk mendapatkan, dari awal saya sudah bilang bahwa ini adalah upaya kami untuk mendapatkan novum atau keadaan-keadaan baru. Dan ini kan terbukti. Dede kemudian muncul dan kemudian dia menyatakan bahwa apa yang dinyatakannya itu tidak benar. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami cari dalam rangka pembelaan kami terhadap 6 terpidana yang saat ini ada di dalam di lapas gitu. Begitu. Baik. Ya mudah-mudahan saja tim yang dibentuk oleh Kapolri ini bisa lebih membuat masalah ini menjadi lebih terang lagi. Begitu. Ya, keyakinan Bang Ruli juga bahwa laporan Bang Ruli ini, laporan para terpidana ini ditindaklanjuti dengan serius, didalami dengan betul sungguh-sungguh, kemudian tidak hanya sekedar prosedural, tidak hanya sekedar formalitas, sehingga kemudian apa yang ditargetkan oleh Bang Ruli dan tim tadi mendapatkan novum atau bukti baru bisa terwujud, Bang Ruli. Ya tentu saja, karena itulah maksud kami mengadakan atau melakukan laporan polisi ini gitu. Kan kita nggak tahu kondisi 2016 itu seperti apa. Kita hanya membaca berkas-berkas dan lain sebagainya. Tetapi apakah begitu keadaannya? Ini yang kami pertanyakan gitu. Sehingga untuk menguji itu maka saya melaporkan AF dan Dede, kemudian Rudiana, dan kemudian juga RT Pasren dan anaknya gitu. Kita kan nggak tahu, kita hanya buka dan baca berkas saja gitu. Tapi apakah betul berkas itu sesuai dengan kenyataannya? Inilah yang kami uji. Inilah yang kami akan lihat. Apakah betul hal itu seperti itu? Dan buat kami apapun itu, seperti halnya pada hari ini, ya kami sudah dapat bukti-bukti novum-novum baru yang saya yakin itu bisa membebaskan. Saya meyakini bahwa itu akan membebaskan 7 terpidana yang hari ini mendekan di lapas gitu. Mudah-mudahan saja gitu. Baik. Targetnya adalah untuk bisa mendapatkan bukti baru, novum-novum. Bahkan tadi Bang Ruli mengatakan dari pemeriksaan hari ini saja sudah bisa mendapatkan novum-novum itu untuk bisa membebaskan para terpidana. Mas Heri? Tentu itu harapan ya, dan wajar-wajar saja Mbak. Saya nggak yakin kalau seseorang melakukan satu tindakan nggak ada
tujuannya. Pasti ada goal setting, ada sesuatu yang ingin diraih. Tadi sudah disampaikan Bang Ruli. Cuman saya mau mengomentari sedikit begini. Kasus Vina dan Eki ini membuktikan bahwa wajah peradilan kita secara keseluruhan sistem peradilan pidana kita ini masih sangat kaku dan sangat prosedural. Padahal di depan mata ini ada keadilan yang harus segera dilakukan secara cepat dan tepat. Tapi selalu menunggu secara prosedural. Termasuk tindakan yang saat ini dilakukan ini kan lebih ke eksternal ya. Padahal penguatan, perbaikan itu harusnya di internal dulu menurut saya. Seperti apa maksudnya? Seperti yang tadi, pemanggilan terhadap penyidik di 2016 itu harus dilakukan secara cepat. Harusnya itu dulu yang diselesaikan secara internal. Begitu juga bagi mereka yang melakukan penuntutan di level itu. Jadi kita nggak hanya bicara di penyidikan ya, agar fair ini kan. Itu juga seharusnya dipanggil juga, ditanyakan juga. Tapi sampai sejauh ini kan tidak ada tindakan yang kita ketahui yang sudah dilakukan. Begitu juga hakim yang meriksa di pengadilan di level itu. Jadi ini hanya konsumsi untuk internal. Ini yang menjadi sulit kita untuk menganalisa secara jauh dan berimbang. Karena yang kita dapatkan adalah hal-hal yang dan di media, karena saya tidak terlibat langsung, saya tidak sebagai ahli dan juga tidak sebagai kuasa hukum teman-teman yang sedang melakukan proses ini. Tapi tentunya tadi, ini jadi sesuatu yang jadi kaku sekali dan sangat prosedural. Padahal kalau kita mau melihat keadilannya, siapapun yang nanti akan memperoleh keadilan itu ya Mbak ya. Apakah Vina Eki, apakah Saka Tatal, apakah 6 terpidana yang lain. Tapi pada intinya ini sudah terlampau lama, ukurannya 8 tahun yang lalu. Maka tindakannya harusnya reaktif, bukan lagi wait and see begitu ya. Nah, sehingga tindakan khususnya menindaklanjuti laporan ini, menurut saya harusnya dibarengi atau melakukan sebelumnya adalah meng-clearkan dulu apa yang terjadi di internal masing-masing institusi. Nah, sehingga ketika memberikan jawaban itu hakul yakin dia. Tidak lagi kemudian ketika menyampaikan sesuatu ada lubang, ada celah lagi yang kemudian itu bisa dikritisi lagi. Institusi apa saja yang seharusnya kemudian melakukan koreksi internal terlebih dahulu? Pihak kepolisian sudah pasti. Dalam sistem peradilan pidana tentunya dimulai dari proses penyidikan di kepolisian dan juga penuntutan, karena polisi nggak sampai menuntut perkara ini. Ini kan harus ada mekanisme check and balances. Kemarin kenapa bisa sampai P21? Maka ini harus dikelirkan bahwa buktinya cukup misalnya, bahwa apa yang disampaikan itu meyakinkan kami untuk melakukan penuntutan. Dan dominus litisnya kejaksaan, bisa saja dihentikan perkaranya. Kalau di kepolisian ada SP3, bisa saja dilakukan surat perintah penghentian penuntutan atau ketetapan penuntutannya dihentikan. Nah, kemudian kalau di pengadilan, bahwa putusan tidak hanya harus memidana orang, Mbak Putri, bisa saja onslah van revolving, lepas dari segala tuntutan hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan itu terbukti, tapi bukan perbuatan pidana dia, atau perbuatannya adalah tidak bersalah, dalam hal ini bebas, berarti free sprach, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Maka opsi itu menjadi sangat terbuka. Nah, ini yang kemudian kita kritisi habis-habisan agar ke depan jangan ada yang seperti ini lagi begitu. Walaupun untuk mengharapkan hal ini saya rasa mengenolkan itu agak sulit ya. Tapi kita berusaha untuk ini bisa diminimalisir begitu. Baik, kurang aktif, reaktif, padahal tantangan untuk mewujudkan keadilan sudah di depan mata Pak Beni, dan harusnya ada koreksi internal dari Mas. Yang menarik dari Pak Heri Firmansyah, kalau menurut aku sih penjelasannya sangat detail dan sangat ngena banget. Ngenanya dari mana? Yang menurut saya betul yang dikatakan sama Bapak Heri Firmansyah tadi. Kenapa nggak dilakukan evaluasi mulai dari tingkat penyidikan, dari penyidikan ke jaksa, di situ ada penuntutan, kemudian di pengadilan. Para penegak hukum kan seharusnya juga bisa melihat bukti-bukti apa yang ada pada saat sidang itu yang bisa menguatkan hakim untuk menjatuhkan pidana seumur hidup kepada para terpidana. Nah, kalau memang ternyata bukti-bukti yang ada pada tahun 2016 itu tidak meyakinkan, ya memang kan seharusnya dilakukan evaluasi, dipanggil semua lah setidaknya ya kan. Biar kericuhan di publik tidak terjadi, tidak beredar asumsi-asumsi liar. Ya aku yakin dari pandangan kalian semua yang sudah melihat banyaknya saksi-saksi yang muncul, ya mungkin kita bisa sepakat kalau para terpidana tidak bersalah ya kan. Cuma kembali lagi, ya kita cuma orang dari luar ini yang cuma bisa memantau, melihat, tidak bisa mengetahui sepenuhnya apa yang benar-benar terjadi, dan itu kita butuh yang namanya bukti
Dan mungkin ya dengan adanya tim yang diturunkan oleh Bapak Kapolri itu bisa menyelesaikan kasus ini yang sangat-sangat banyak kejanggalan menurut saya pribadi. Ya kembali lagi ini atas asas praduga tak bersalah. Nah harapannya semoga kasus ini cepat selesai dan menemukan titik terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.